Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya!
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati dan pikiran. Sudah 10 kali ini kita telah mendengar firman Tuhan melalui online. Tetapi firman Tuhan itu kita bisa dengar dan kita bisa cerna di dalam kehidupan rohani kita. Kita harus makan firman Tuhan melalui apa yang disampaikan. Oleh sebab itu saudara, tetap duduk diam, dengarkan firman Tuhan. Setiap online saudara dengarkan firman Tuhan, supaya boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk mengatasi segala ujian dan cobaan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Mari saudara kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini sudah hampir 10 kali kita mendengarkan firman Tuhan melalui online. Tetapi itu tidak masalah. Kami bisa mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang boleh menguatkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan, kata demi kata yang keluar dari bibir dan lidah seorang hamba yang Engkau sudah tunjuk untuk membawakan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, walaupun secara online kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu masih bisa menguatkan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan membagikan firman-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh mendapat kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan Engkau sudah halau bagi saudara-saudara yang mendengar di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan menaungi mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita semua boleh kembali berkumpul walaupun di rumah masing-masing. Tetapi sekarang kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita semua. Mari kita mau perhatikan, berikan hati kita kepada Tuhan, pikiran, pendengaran kita khusus hanya kepada firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan ada dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, siapa yang tidak ingin hidupnya berkecukupan, bahkan berkelimpahan, sehingga segala kebutuhan dan keinginannya dapat terpenuhi, bekerja dengan giat siang dan malam, dilakukan orang agar kehidupannya, dirinya dan keluarganya dapat terpenuhi. Ini yang dikerjakan oleh kita umat manusia. Kita ingin agar kehidupan kita lebih baik dari hari-hari yang lalu. Oleh sebab itu, kita bekerja dengan giat, dengan rajin, karena kita mempunyai keinginan, yaitu kita ingin hidup dengan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Tetapi apakah itu cukup dilakukan sebagai supaya kebutuhan hidup kita ini terpenuhi dan kita bisa hidup berkecukupan? Manusia kadang lupa bahwa semua yang kita miliki dan kita dapatkan bukan semata-mata karena kita kerja keras. Kita harus pahami, kita harus mengerti, namun oleh karena kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita diberkati Tuhan. Oleh karena Tuhan yang memberkati kita,
Oleh karena kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita boleh memiliki, menikmati berkat Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, karena kasih karunia Tuhan saja atas diri kita, sehingga kita dapat menikmati berkat Tuhan. Mari kita mau bersama-sama, kita mau perhatikan firman Tuhan. Karena ukuran Tuhan, ukuran yang Tuhan pakai untuk manusia yang hidupnya berkelimpahan, itu bukan hanya karena kelebihan banyak uang, atau karena kita mempunyai harta yang banyak. Tetapi ukuran Tuhan bagi kita yaitu kita hidup dalam kesehatan, kita hidup di dalam ketenangan hati, kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam sukacita. Itu yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Tidak hanya uang yang diberikan, karena firman Tuhan katakan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Jadi bukannya karena uang inilah kita manusia dibuatnya bahagia. Tetapi memang kita perlu uang. Tetapi bukan itu yang utama di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberikan kita, ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, dikatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Rupanya damai sejahtera ini kadang kita tidak miliki. Walaupun mungkin kita punya segala-galanya. Banyak orang kaya yang berkelimpahan harta berkata, aku sudah memiliki segala-galanya. Aku sudah memiliki rumah yang bagus, yang mewah. Aku sudah memiliki mobil-mobil yang mewah. Aku sudah memiliki harta yang banyak. Tetapi hatiku kosong. Mari kita sama-sama, saya akan membuka rahasia dari firman ini. Hidup diberkati yang Tuhan pakai ukuran Tuhan, yaitu tadi saya sudah jelaskan, hidup dengan dalam kesehatan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kesukacita, hidup dalam ketenangan. Raja Daud berkata, dia katakan, aku tenang apabila aku ada hidup dekat dengan Tuhan. Ketenangan hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lepas dari kasih karunia Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini karena berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan. Jangan kita berpikir karena aku kerja keras, siang malam aku banting tulang, aku telah menghabiskan waktuku sepanjang hari untuk mencari uang. Dia lupa, uang ini kadang-kadang membuat kita bikin menderita. Banyak rumah tangga, ketika mereka hidupnya pas-pasan, mereka hidup bahagia, mereka hidup rukun. Tetapi ketika mereka diberkati Tuhan, diberkati, suami sudah jarang pulang ke rumah. Tidak tahu lagi rumahnya di mana. Tidak tahu lagi keluarganya ada di mana. Dia lupa. Ini keadaan manusia. Tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu, supaya kita mengerti, supaya benar-benar berkat Tuhan itu kita rasakan, kita nikmati. Kita mau menikmati lahir dan batin, supaya anak-anak kita, suami, istri, orang tua, saudara menikmati semuanya ini. Kita mau belajar, karena ada 3 buah prinsip dasar dari diberkati ini. Mari kita baca di dalam Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27 dikatakan,
Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, mari kita mau belajar supaya benar-benar berkat itu kita nikmati. Ada 3 hal, 3 prinsip dasar Alkitab yang Tuhan berikan bagi kita semua. Saya berikan hanya 3 hal. Yaitu dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu yang pertama, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi yang pertama, kalau kita menikmati, kita diberkati Tuhan, kita utamakan Tuhan lebih dulu. Kita utamakan Tuhan lebih dulu. Apa itu utamakan Tuhan? Kita mau lebih giat lagi beribadah. Kita mau lebih setia lagi, lebih rajin dalam melayani Tuhan. Mungkin kita bisa membantu pekerjaan Tuhan. Apa yang gereja perlukan. Dengan berkat itu kita bisa pakai untuk membantu pelayanan gereja. Dan yang kedua, hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita diberkati, biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita mau memberkati banyak orang yang membutuhkan. Bukan hanya untuk kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri. Kita simpan, kita kumpulkan untuk kepentingan diri kita. Tetapi biarlah kita mau memberikan berkat ini kepada sesama kita. Kalau pada hari-hari ini kita melihat di tayangan televisi, banyak orang memberikan berkat-berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka memberikan sembako, ada yang mereka memberikan uang. Mereka ingin berbagi. Saudara-saudara, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih dari itu sebenarnya. Kita diberkati Tuhan, bukannya kalau Tuhan nanti kalau aku diberkati Tuhan yang banyak baru aku bisa kasih. No. Itu tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita kalau kita punya berpikir begitu. Tetapi apapun yang kita dapat dari Tuhan, mari kita mau bagikan, kita sisihkan sedikit untuk orang lain. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Baru nanti Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi ini prinsip dari Alkitab. Prinsip yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara. Dan setelah itu mari kita kemudian dilanjutkan dengan hukum yang kedua. Baru yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua ini mengajarkan kita agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Agar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita pelit. Jangan kita kikir hanya untuk diri kita. Tetapi mari kita mau berbagi kasih kepada orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih, inilah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Karena ini firman Tuhan. Ini hukum yang Tuhan berikan, hukum yang kedua yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk kita lakukan, bukan hanya untuk dibaca saja. Tetapi ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk menikmati berkat Tuhan, yaitu kita harus tahu kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa
Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia itu datang dari Yesus Kristus sendiri. Kita ingat kalau kita diberkati Tuhan, ini adalah karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Jangan kita berpikir kalau berkat Tuhan itu kalau kita nanti sudah punya rumah bagus, kita punya mobil yang mewah. Bukan. Apapun keadaan kita pada saat ini berkat Tuhan. Saudara diberikan nafas ketika bangun tidur pagi hari, saudara bisa menghirup udara dengan segar. Ini berkat kasih karunia Tuhan. Apalagi kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan. Ketika kita bekerja, kita mencari nafkah, Tuhan berkati. Ini kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Segala yang kita punya saat ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa itu karena kerja keras aku, karena usahaku, aku bisa menikmati ini semua. Jangan kita berpikir begitu. Akhirnya kita menjadi orang yang sombong. Tetapi kalau kita berpikir, kita menikmati Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun kita menikmati makanan bersama dengan keluarga dengan hanya tempe, sayur kangkung, kita mengucap syukur, Tuhan berkatilah makanan ini, sehingga makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Ini kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, manusia itu tidak mampu mendapatkan berkat jika bukan dari kasih karunia Tuhan. Manusia terbatas, kekuatan manusia terbatas, kemampuan manusia terbatas. Tetapi kasih karunia Tuhan itu tidak ada batasnya. Dia akan memberkati kita dengan luar biasa. Karena apa? Dengan kasih karunia Allah, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang susah menjadi mudah, yang tidak bisa menjadi bisa kita kerjakan. Itu yang Tuhan kasih. Ketika kita menghadapi satu pekerjaan secara manusia, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, yang tidak bisa menjadi bisa, dan tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara, kalau kita selalu bergantung kepada Tuhan, apa yang Tuhan berikan, segala pekerjaan, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, kalau kita terima, kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, maka Tuhan akan memampukan kita. Dan kita melihat akan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Jadi jangan berpikir, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Ya jadilah tidak bisa. Tetapi Tuhan, terima kasih kalau Tuhan berikan proyek yang besar ini untuk aku lakukan. Secara manusia Tuhan, aku tidak mampu. Tetapi aku berjalan bersama dengan Engkau. Engkau yang memberikan kemampuan, Engkau yang memberikan kekuatan bagiku, sehingga aku dapat melakukan ini semua. Maka kita akan melihat pekerjaan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Yang ketiga, yaitu kita menikmati berkat karena kita memiliki iman. Sehingga kita percaya bahwa dengan iman kita dapat melakukan segala perkara yang besar. Dengan iman kita menghadapi semua tantangan dan pergumulan. Manusia tidak luput dari tantangan. Manusia tidak luput dari permasalahan. Oleh sebab itu kalau kita memiliki iman, Tuhan, dengan imanku aku berjalan bersama dengan Engkau, maka aku mampu menghadapi tantangan ini. Kita baca di dalam Lukas 7 ayat yang ke-9. Dikatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel.
Saudara-saudara, Yesus sendiri bangga dengan iman dari orang ini. Yesus bangga. Dikatakan belum pernah melihat iman sebesar ini. Aku jumpai iman sebesar ini. Dikatakan sekalipun di antara orang Israel. Saudara-saudara, iman ini sangat dihargai oleh Yesus. Iman ini sangat diperhitungkan oleh Yesus. Oleh sebab itu iman ini benar-benar iman dikatakan sebiji sesawi saja. Saya pikir biji sesawi itu besar atau mungkin segini tetapi kecil. Jadi Tuhan sangat menghargai akan iman seseorang. Dikatakan, aku belum pernah jumpai iman yang sebesar ini. Walaupun di antara orang Israel. Orang Israel adalah orang-orang kesayangan dari Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan Tuhan Yesus belum pernah. Iman ini yang dimiliki orang yang di luar Tuhan. Tetapi seringkali dia dengar firman Tuhan. Imannya timbul. Saudara-saudara, apakah kita memiliki iman di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, apakah kita memiliki iman? Sangat sulit iman ini dipertahankan, saudara-saudara. Ini satu peringatan bagi kita semua. Karena apa? Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, nanti ketika aku datang yang kedua kali ke dunia ini, apakah aku mendapatkan iman-iman di antara kamu? Masih adakah iman-iman di antara kamu? Di antara kita? Iman sangat sulit untuk dipertahankan kalau kita tidak waspada, kita tidak menjaga iman ini. Kita harus waspada. Jangan kita merasa aku sudah punya iman. Oh no, ketika masalah besar datang, kadang-kadang iman ini menjadi lemah. Kadang-kadang iman ini hilang. Sehingga kita berkata, masih adakah Yesus? Masih adakah Tuhan di dalam hidupku? Oleh sebab itu kita harus perhatikan benar-benar iman itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar tadi. Yang pertama, mari kita mau mengutamakan Tuhan. Kita pakai berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai berkat itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi program gereja, kita mau pakai, kita bantu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita bantu, bukannya berkat kita makin berkurang. Tidak, saudara. Justru Tuhan akan berkati. Ini pengalaman kami. Di dalam kami melayani bersama dengan suami, berkat Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Bahkan berkat itu ditambahkan. Jangan saudara berpikir kalau aku menyumbang untuk pelayanan, untuk program gereja, maka uangku akan berkurang. Jangan. Mari kita baca di dalam Yohanes 10. Di dalam Yohanes 10. Ayat yang ke-10. Dikatakan, Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis datang hanya untuk mencuri, untuk membinasakan, untuk membunuh. Tetapi Yesus datang, dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Ini janji Tuhan. Yesus datang memberikan suatu berkat yang berkelimpahan. Tinggal bagaimana respon kita. Apakah kita menyambut Yesus dalam kehidupan kita? Apakah kita membiarkan saja Yesus itu di luar? Tuhan memberkati kita semua. Di sisi lain, kita juga perlu membiasakan diri untuk mencukupkan segala kebutuhan dengan seberapapun berkat yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita harus belajar mencukupkan diri segala berkat yang kita terima. Seberapapun yang kita terima, kita harus mencukupkan. Belajar, jangan kita hidup boros, tetapi kita belajar hidup hemat, mencukupkan dengan apa yang berkat kita terima. Dan salah satu contoh dalam Alkitab, saudara-saudara, untuk kita belajar memberi, yaitu saya teringat akan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Belum lagi anak-anak. Saudara-saudara, apakah Yesus memberi makan dengan 5 pabrik roti atau dengan 2 ekor ikan paus? Tidak. Yesus memberi makan hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saya teringat ini. Dari anak kecil yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Anak ini mempunyai hati yang memberi. Anak ini mempunyai hati yang berbagi. Sehingga ketika dia lihat murid-murid ingin mencari makan, Yesus katakan cari makan untuk memberi makan ini orang-orang banyak ini. Ketika murid-murid dia bingung mau cari di mana untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Tetapi anak ini, anak yang mempunyai hati yang memberi. Anak yang mempunyai dengan kasih, dia berikan apa adanya. Ini aku punya ini. Dia katakan ini aku berikan. Anak ini bukan orang kaya. Anak ini bukan orang yang berlebihan, bukan. Mungkin dia kerja dalam satu hari dia cuma dapat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk dibawa pulang ke rumah. Tetapi ketika dia melihat kebutuhan Yesus, kebutuhan orang banyak, dengan hati yang penuh dengan kasih dia berikan. Dia berikan itu 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ketika diserahkan kepada Yesus, waktu 5 ketul roti dan 2 ekor ikan ini diberikan kepada Andreas, secara logika manusia tidak mungkin, untuk apa ini, tidak ada gunanya. Kadang-kadang persembahan yang kecil kita sepelekan. Tetapi ketika 5 ketul roti dan 2 ekor ikan ini diberikan kepada Yesus, Yesus menengadah ke atas, dia kepada Bapa. Dia mengucap syukur dengan berkat yang seadanya ini. Yesus mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dengan adanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Yesus percaya dengan iman bahwa ini dapat diberikan makan bagi orang banyak ini. Ketika dibagikan, maka mujizat itu terjadi. Dibagikan terus, sehingga orang banyak itu mendapat makan sampai kenyang. Saudara-saudara, ketika pemberian kita diberikan dengan hati yang rela, hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan cinta akan Tuhan, itu akan mempunyai dampak yang besar. Saudara akan menikmati berkat Tuhan dengan luar biasa. Coba kita baca di dalam Lukas 6. Lukas 6 ayat 33. Ada berkat Tuhan apabila kita memberikan berkat yang luar biasa ini. Lukas 6 ayat ke-38 dikatakan, berilah
dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita memberi, jangan pakai ukuran kita. Apa yang Tuhan gerakan, mari kita mau lakukan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan ingin setiap jemaat diberkati Tuhan. Saya percaya apa yang kita buat bagi Tuhan, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di dalam sorga, buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman yang memberikan kami kekuatan, firman yang memberikan kami motivasi. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik saja, tetapi kami boleh melakukan firman ini dengan iman, karena kami ingin menikmati berkat Tuhan yang sesungguhnya ya Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan firman bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan taruh firman ini dan Tuhan meteraikan dalam hati kami, dan kami mau melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala puji, hormat dan syukur kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman, tetapi Roh Kudus terus bekerja, menjamah setiap hati, pikiran yang mendengar ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami, ampunilah segala kekurangan kelemahan kami ya Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong dan memimpin langkah hidup kami, untuk kami boleh maju terus di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Berkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengucap syukur, haleluya. Amin. Ini berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.